Pemirsa, berkunjung ke tempat pariwisata bukan hanya sekedar untuk hiburan semata ataupun berfoto ria kemudian muat ke media sosial dan menjadi foto yang instagramable, akan tetapi dengan berwisata juga dapat memberikan kita wawasan yang baru serta edukasi yang baru. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk menuju salah satu tempat pariwisata yang cukup populer yang tentunya akan menambah wawasan baru serta edukasi baru juga bagi pemirsa. Penasaran seperti apa di dalamnya? Yuk ikutin saya. Eco Green Park merupakan salah satu tempat pariwisata yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Tempat ini sangat akrab dikenal sebagai wisata edukasi karena katanya di sini terdapat berbagai macam wahana edukasi. Dan tentunya saya juga sangat penasaran dengan isi dari wisata edukasi ini. Namun sebelum saya masuk, saya terlebih dahulu membayar tiket dengan harga Rp50.000 per orang, serta tidak lupa juga menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta mencuci tangan. Begitu tiba di pintu utama, saya langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sangat menarik dan unik, seperti perumahan mini, patung satwa fauna, serta kolam yang diisi oleh berbagai jenis ikan hias yang sangat menggemaskan. Tidak berhenti sampai di situ, saya kemudian meneruskan perjalanan saya menuju spot-spot selanjutnya yang tentunya mengundang rasa penasaran saya. Nah, sekarang pemirsa kita masuk pada spot yang favorit sekali. Spot selanjutnya yaitu ada 4, yaitu Bird Gallery, Walking Bird, Plaza Musik, dan Jungle Box. Sebelum tiba spot yang kita tuju, kita terlebih dahulu berjumpa dengan sebuah candi kecil yang bernama Candi Bima, serta berbagai ornamen, salah satunya ornamen elektronik yang merupakan kumpulan dari berbagai televisi bekas. Nah, sekarang kita tiba di spot pertama yaitu Bird Gallery. Penasaran seperti apa di dalamnya? Yuk ikutin saya. Dari keempat spot tadi, yang pertama saya kunjungi adalah Bird Gallery. Di sini kita benar-benar akan diberikan pengetahuan serta wawasan luas terkait spesies dari berbagai jenis burung yang ada di berbagai belahan dunia. Tidak sampai di situ, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke spot selanjutnya yaitu Walking Bird. Perbedaan dari kedua spot ini yaitu di mana di Walking Bird ini kita akan berjalan sambil melihat berbagai jenis spesies burung yang masih hidup serta lengkap dengan penjelasan nama dari masing-masing jenis burung tersebut. Wah, pemirsa, seperti yang tertulis di depan tadi itu yaitu Walking Bird. Di sini tuh kita benar-benar diajak untuk melihat dan mengenal ya berbagai jenis-jenis spesies burung yang tersedia di sini. Kita bisa lebih dekat sama hewan-hewan di sini aja sih. Saya belum keliling semua. Kalau biasanya kan pada dikurung ya Mbak. Kalau di sini lebih terbuka ya. Banyak juga spesies-spesies yang bermacam-macam ya. Kayak menurut Mbak itu apakah itu menambah wawasan baru atau seperti apa? Ya, karena setiap tempat nanti juga ada kayak keterangannya ini hewan apa, dari mana, makanannya apa kayak gitu. Oke. Kira-kira menurut Mbak recommended nggak ini tempat kira-kira untuk masyarakat luas seperti itu?
Bisa sih, karena ini nggak hanya cuma buat orang dewasa, buat anak kecil juga bisa, semua keluarga. Jadi semuanya bisa di sini sih Mbak, menurut saya. Jadi nggak harus kita dari umur berapa. Pada spot berikutnya yaitu Plaza Musik dan Jungle Bugs. Di sini beda lagi pemirsa, yang dimana di Plaza Musik ini kita bisa secara gratis ya mendengar musik-musik tradisional. Nah, sedangkan di Jungle Bugs sendiri kita akan langsung berjumpa dengan sebuah batang pohon yang cukup besar ya, yang kemudian dijadikan sebagai rumah dengan akarnya yang kokoh dan dijadikan tiang penyangga, serta di sini terdapat juga berbagai macam wahana permainan anak-anak juga. Perjalanan wisata saya di Eco Green Park ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja pemirsa, karena saya masih melanjutkan perjalanan saya menuju spot-spot selanjutnya untuk berjumpa dengan berbagai spot wisata yang tidak kalah menarik dan unik dari spot-spot sebelumnya. Yaitu kali ini saya akan berjumpa dengan berbagai jenis hewan seperti sapi perah, kambing, dan domba-domba. Tidak hanya itu, kita juga akan diajak untuk mengenal ya proses pembuatan biogas dari kotoran hewan, serta dikenalkan juga berbagai macam peralatan yang digunakan saat mengolah biogas dari kotoran hewan. Tentu edukasi banget kan pemirsa, ditambah gratis pula. Ternyata pemirsa, perkenalan saya dengan spesies burung tidak hanya berhenti di spot sebelumnya saja. Di sini saya kembali lagi terpesona dengan berbagai macam jenis spesies burung yang tentunya tidak dapat dihitung, apalagi diingat semua jenis-jenisnya sendiri karena saking terlalu banyaknya ya. Dan tidak hanya itu pula, bentuk dan bulu-bulu yang indah dan cantik sangat membayar rasa lelah saya berjalan kaki dari spot pertama. Bahkan saya juga sampai lupa loh waktu dan rasa lapar saya saking terpukau dengan keindahan dari jenis spesies burung ini. Ternyata Indonesia bahkan dunia kaya ya pemirsa akan jenis burung dan sangat unik dan menarik pula. Setelah selesai menyapa berbagai spesies burung, saya kemudian tidak mau ketinggalan juga pemirsa untuk berfoto seperti para pengunjung lainnya. Ya, mumpung gratis. Puas menyapa berbagai jenis spesies burung, selanjutnya saya menuju ke salah satu tempat rumah edukasi tentang pengolahan sampah. Nah, di sini kita akan diberi petunjuk nih pemirsa untuk memilah antara sampah organik dan sampah limbah. Di samping itu tersedia juga rumah edukasi terbuka bagi para pengunjung juga yang ingin belajar terkait proses pembuatan pupuk organik serta pengolahan dari sampah limbah lainnya. Tentunya ilmu yang dibagikan oleh petugas di sini sangat gratis karena mengingat untuk membantu mengedukasi pengunjung juga terkait pengolahan serta pemilahan sampah berdasarkan jenis dan tipenya masing-masing. Saya di sini benar-benar diberikan ilmu secara gratis nih pemirsa, dan saya merasa bahwa perjalanan wisata saya kali ini sangat lengkap karena selain berwisata ria, saya juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau wawasan tambahan. Juga ya terkait pengolahan sampah. Di sini juga diajarkan nggak di rumah edukasi ini? Oh, terkait pemilahan di sini. Ini kali ini apa Pak? Ini ada akar hutan, kemudian serbuk gergaji. Saya lihat ini apa nih Pak? Ini biasanya kalau secara umum itu namanya apa? Ya. Kayak mos. Kayak mos. Nah, ini untuk biasanya mempercepat perasaran pada akar yang sistemnya menjalar. Kemudian ini juga sama sebagai media juga. Kalau ini ada es tebu itu untuk mempercepat fermentasi. Ini hasil kompos, mungkin simpel aja. Dari proses kita pengumpulan bekas pakan atau mungkin daun-daun, namanya organik ya. Sama kalau sekam ini dari mana Pak? Sekam ini bekas kulitnya padi. Bekas kulit padi kemudian ini buat dasar media tanaman.
Dari rumah edukasi, saya kemudian menyapa salah satu spot yang sangat menarik nih bagi saya, yaitu rumah terbalik. Nah, di sini semua perabot rumah dan berbagai kelengkapan rumah lainnya dipasang secara terbalik nih pemirsa. Tapi tunggu dulu, pemirsa tidak perlu khawatir karena semuanya dipasang secara otomatis, sehingga kita tidak perlu takut apabila perabotnya jatuh saat kita berkunjung. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa menuju galeri daur ulang. Di sini kita bisa melihat ya hasil karya tangan yang dibuat oleh para petugas di sini dari bahan limbaan sampah. Dan ternyata juga pemirsa di Eco Green Park ini terdapat pula bangunan Candi Prambanan. Wah, serasa seperti tengah berada di daerah istimewa Yogyakarta ya pemirsa. Nah pemirsa, di tempat kali ini merupakan spot terakhir ya bagi para pengunjung ketika mereka sudah melewati setiap spot-spot yang ada di Eco Green Park ini tadi. Dan biasanya di tempat ini mereka akan beristirahat ya, sekedar minum ataupun makan, baik itu snack yang mereka bawa ataupun bisa memesan langsung di tempat atau di kafe yang tersedia di sini. Jadi seperti itu ya pemirsa, sekian dari saya, sampai jumpa.